Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Marisa kini telah sampai di terminal tujuannya. Ayahnya telah menunggunya di tempat pemberhentian bus. Dengan senyum cerianya, Marisa turun dari bus dan menyalimi sang ayah, lalu memeluk tubuh setengah baya itu. "Ayah, Risa kangen," kata Marisa dengan manja. "Ayah tidak," kata Pak Rahmat yang kemudian tertawa. Marisa pun menampilkan wajah cemberutnya. "Selamat sore Om," sapa Andi yang telah turun dari bus. "Sore, kamu Andi, kok bisa bareng Marisa?" Pak Rahmat bertanya-tanya, matanya bergantian menatap Marisa dan Andi yang turun dari bus yang sama. "Ayah jangan salah paham, aku gak sengaja ketemu dia di bis. Udah yuk ya, kita pulang, keburu maghrib," kata Marisa merangkul lengan ayahnya dengan satu tangannya. Marisa dan Pak Rahmat lalu pulang ke rumah karena memang matahari sepertinya akan segera terbenam. Marisa dan Pak Rahmat tengah mengobrol di ruang tamu setelah sholat maghrib di rumah. Marisa menyerahkan oleh-oleh yang dibelikan Elvan untuk ayahnya. Pak Rahmat tersenyum menerimanya. "Ayah tidak menyangka putri kesayangan ayah satu-satunya sekarang pulang ke rumah ayah, tapi beberapa hari lagi akan pergi meninggalkan ayah sendiri," kata Pak Rahmat. "Ayah," kata Marisa dengan mata berkaca-kaca hampir menangis. "Tidak apa, ayah bahagia, Nduk. Nah, Elvan orang baik, pasti bisa menjaga kamu dengan baik juga," kata Pak Rahmat. "Ayah baru kenal beberapa hari, tapi hati ayah sangat yakin dia jodoh terbaik untukmu, Nduk." "Risa juga baru kenal Mas Elvan ya, tapi Risa juga merasakan hal yang sama," kata Marisa. "Apa kamu masih berhubungan dengan Andi?" tanya Pak Rahmat seolah tak suka. "Tidak ya, kami tadi kebetulan saja ketemu di bis. Aku juga nggak tahu kalau dia ada di ibu kota saat itu ya," kata Marisa. "Ya, ayah percaya sama kamu. Setelah menikah nanti, jadilah istri yang baik untuk suamimu. Kamu harus selalu ada di samping suamimu, apapun yang terjadi. Dukunglah semua keinginannya selama itu hal baik," kata Pak Rahmat. "Insya Allah ya, Risa akan melakukan yang terbaik," kata Marisa. Marisa dan Pak Rahmat pun membicarakan banyak hal malam itu. Hari pernikahan. Hari pernikahan yang dinanti akhirnya tiba. Setelah beberapa hari tinggal berdua dengan ayahnya, kini saatnya Marisa menikah. Dengan riasan pengantin, Marisa terlihat sangat cantik. Senyumnya begitu menawan. Ia telah selesai dirias dan menggunakan kebaya modern berwarna putih pilihannya. Kini ia tengah menunggu untuk dijemput menuju tempat ijab kabul yang diadakan di ruang tamu rumahnya. Sementara itu, Elvan terlihat gagah dengan jas warna putih dan dasi kupu-kupu berwarna hitam. Ia baru turun dari mobil bersama ayahnya, kakek, nenek, dan Ratna Galih beserta orang tua dan pasangannya masing-masing. Pak Erwin yang baru tiba dari Jepang tadi malam, kini menggandeng lengan putranya memasuki halaman rumah Pak Rahmat yang sebentar lagi akan menjadi besannya. Di depan rumah Marisa telah terpasang janur kuning dan beberapa tenda. Beberapa kursi telah tertata rapi dengan kursi pengantin berwarna putih yang di belakangnya dihiasi bunga-bunga. Elvan tersenyum melihat dekor pelaminannya. Ia merasa deg-degan saat kakinya mulai memasuki rumah Pak Rahmat. Ia disambut oleh Pak Rahmat dan beberapa saudara dan juga tetangga Pak Rahmat. Elvan masih celingak-celinguk mencari wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. "Nak Ratna, tolong temani Marisa di kamar ya. Nanti setelah selesai ijab kabul, tolong antar ke sini," kata Pak Rahmat kepada Ratna, sahabat Marisa. "Baik Om," kata Ratna yang kemudian pergi ke kamar Marisa. "Jadi Risa nggak nemenin saya ijab kabul ya?"
Tanya Elvan kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat tersenyum. Nanti setelah kalian berdua sah, Risa akan menemani Nak Elvan selamanya, kata Pak Rahmat, dan langsung diikuti tawa orang-orang yang akan menyaksikan pernikahan Elvan dan Marisa. Elvan semakin berdebar, pertama kali dalam hidupnya mengucapkan sumpah atas nama Tuhan untuk menjadi seorang suami, menjadi suami dan imam yang baik untuk keluarganya yang akan ia bina bersama Marisa. Sementara itu di dalam kamarnya, Marisa yang ditemani Ratna kini menggenggam erat tangan sahabatnya itu. Senyum ketegangan begitu terpancar di wajahnya. Sementara Ratna menenangkan sahabatnya yang sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Penghulu yang merupakan saudara kandung Pak Rahmat pun mengisyaratkan acara akan segera dimulai. Pak Rahmat sendiri yang menikahkan Marisa putrinya dengan Elvan yang kini telah menjabat tangannya. Dengan satu tarikan nafas, Elvan pun berhasil mengucapkan kalimat ijab kabul yang disahuti kata sah oleh orang-orang dengan haru menyaksikan acara ijab kabul itu. Elvan dan Marisa kini resmi menjadi suami istri. Nenek Elvan lalu berdiri menjemput Marisa yang masih berada di kamarnya ditemani sahabatnya Ratna. Pintu kamar terbuka, Risa tersenyum bahagia saat nenek Elvan masuk ke kamar. Marisa pun menyalaminya. Kamu sudah sah jadi cucu nenek, kata nenek Elvan. Alhamdulillah, sahut Marisa dan Ratna hampir bersamaan. Marisa tersenyum bahagia. Ia kemudian keluar kamar di antara Ratna dan nenek Elvan. Ia berjalan menuju ke arah Elvan yang begitu terpesona dengan pengantin wanitanya. Bro, gue berasa kayak dejavu lihat lu terpesona gini sama pesona Risa, kata Galih yang menggoda Elvan. Bisa aja loh. Elvan tak henti menampilkan senyum dan tawa kecilnya. Marisa semakin dekat dengan Elvan. Elvan yang kini berdiri pun mengambil alih tangan sang nenek untuk menggandeng wanita yang telah resmi menjadi miliknya itu. Kamu cantik, bisik Elvan di telinga Marisa saat keduanya telah duduk berdampingan. Marisa tersipu malu. Elvan pun menandatangani buku nikah mereka. Lalu setelahnya Pak Erwin mengeluarkan kotak cincin warna merah berbentuk hati. Elvan pun memasangkan cincin di jari manis sang istri. Kemudian Marisa juga memasang cincin di jari manis Elvan. Dan setelahnya ia mencium punggung tangan sang suami, yang kemudian dibalas dengan kecupan mesra dari Elvan yang cukup lama di dahinya. Acara ijab kabul pun selesai. Keduanya langsung melakukan prosesi adat Jawa yang sederhana sesuai dengan keinginan Marisa. Mereka pun akhirnya selesai melakukan prosesi yang oleh warga sekitar disebut panggih atau temu manten, dan kini tengah tersenyum bahagia menghadap para tamu yang kebanyakan adalah tetangga sekitar rumah Pak Rahmat. Kamu suka? Tanya Elvan saat keduanya tengah duduk di kursi pelaminan. Mas siapin semua ini? Marisa balik bertanya. Bukanlah ayah yang siapin, Mas tinggal bayar aja, kata Elvan dengan senyumnya. Mas, apa ini gak berlebihan? Jangan buang-buang uang lah, protes Marisa. Enggak sayang, aku pengen pernikahan kita itu seumur hidup, akan kita kenang terus, kata Elvan. Buatku, apapun untuk membuatmu bahagia, pasti akan Mas lakukan. Ini emang buat bahagia, Mas. Tapi jujur, apa Mas gak capek? Tanya Marisa. Mas belum capek, tapi nanti malam Mas akan membuat kamu capek, kata Elvan terkekeh. Pengantin adalah raja dan ratu di hari bahagia mereka, sama halnya dengan Marisa dan Elvan yang kini tengah duduk di singgasananya laksana raja dan ratu sungguhan. Mereka terlihat tengah terlibat obrolan yang sepertinya cukup menggelitik karena aura yang ditampilkan Marisa tampak malu-malu.
Elvan menyadari akan kedatangan seseorang yang datang dengan membawa buket bunga di tangannya. Namun sang istri yang masih malu-malu setelah Elvan membahas malam pertama itu, sepertinya tak menyadari kedatangan laki-laki berkemeja biru itu. Elvan berdiri hendak menyalaminya, namun Marisa seolah masih melayang dengan pikirannya sendiri. "Jadi kamu pulang buat menikah, Riz?" Terdengar suara laki-laki yang dikenali Marisa, membuatnya mengangkat kepalanya dan seketika berdiri di hadapannya. "Kamu?" kata Marisa. "Iya, ini aku. Bukankah aku sudah bilang akan ke rumah? Tapi aku tidak menyangka jika rumahmu telah disulap menjadi tempat pesta seperti ini," kata Andi yang masih memegang erat buket bunga di tangannya. "Iya, kamu benar. Ini adalah pernikahan impianku yang telah diwujudkan oleh suamiku," kata Marisa, kemudian menggandeng erat lengan Elvan yang berdiri di sampingnya. "Selamat ya, kalau aku tahu kamu menikah, aku pasti bawakan kado untukmu. Terimalah ini, bunga untukmu," kata Andi menyerahkan buket bunga kepada Marisa. Risa menatap mata suaminya. Ia seakan meminta izin kepada Elvan. Elvan pun mengangguk sembari tersenyum. Setelah itu Marisa menerima bunga pemberian Andi dengan setengah hati. Andi kemudian turun dari pelaminan setelah menyalami kedua mempelai. Para tetangga yang menghadiri acara pun mulai memberi selamat kepada Marisa dan Elvan. Tak lupa mereka bersuah foto untuk mengabadikan momen-momen pernikahan yang mereka hadiri. Acara demi acara telah terlewati. Hari juga semakin sore. Dan akhirnya para tamu pun beranjak meninggalkan rumah Marisa.